Halo, Nenjus di sini kita akan belajar lagi mengenai comparison degree. Comparison degree itu dalam bahasa Indonesia adalah tingkat perbandingan. Nanti kita akan membandingkan benda yang satu dengan yang lain. Oke, jadi tingkatnya ada 3 ya guys. Yang pertama itu setara, yang kedua itu lebih, yang ketiga itu ter. Kalau dalam bahasa Inggrisnya positif, comparative, and superlative. Nah sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu positifnya dulu ya, atau setara ya. Caranya adalah seperti yang ini rumusnya. Subjek, to be-nya, lalu S, adjektifnya, lalu S, kemudian objeknya. S, adjektif S artinya se apa? Se kata sifat yang kita pakai, misalnya kuat, jadi dia sekuat. Nah, supaya lebih jelas kita lihat contoh aja ya. Langsung contohnya, I am as strong as Ade Ray. Saya sekuat Ade Raya. Jadi setelah subjeknya masukkan to be-nya. I itu to be-nya am. Kemudian masukkan adjektifnya ya, as strong as, yang artinya nanti jadi sekuat. Oke, gitu aja dia, gampang aja ya. Yang kedua misalnya he works as quick as machine ya. Kalau dia tidak pakai to be, berarti dia pakai kata kerja ya. Oke, kalau dia tidak pakai to be, dia berarti pakai kata kerja. Jadi misalnya kita mau bilang dia bekerja secepat mesin. Bekerja kan kata kerja. Jadi kita masukkan aja lah kata kerjanya tanpa to be. Jadi sehingga hasilnya seperti ini. He works, lalu kata sifatnya. He works as quick as machine. Dia bekerja secepat mesin. Berarti dia dan mesin sama cepatnya. Nah gitu aja dia ya mengenai setara. Nah kita ke bagian kedua yaitu comparative atau lebih ya. Peraturannya ada. Yang pertama yaitu jika dia satu suku kata, kita tambahkan er di akhir kata sifat supaya nanti dia ada kata lebih di kata sifat. Contohnya tall. Tall itu kan satu suku kata. Dari mana kita tahu dia satu suku kata? Kita mengucapkannya hanya sekali, tall. Jadi kita tambahkan er sehingga hasilnya menjadi taller. Artinya menjadi lebih tinggi. Small, kecil. Nanti supaya dia lebih kecil tambahkan er di belakang menjadi smaller. Ya, kita buat contohnya dalam kalimat misalnya I am taller than you ya. Setelah subjek masukkan to be-nya karena diikuti oleh kata sifat taller ya. I am taller than you. Saya lebih tinggi daripada kamu. Nah, setelah then kita masukkan objeknya ya. Ingat bukan subjek tapi objek karena setelah kata kerja bantu yaitu then. Misalnya kita mau bilang my bag is smaller than Yoli's bag. Tasku lebih kecil dari tas Yoli ya. Setelah subjeknya, mana subjeknya? My bag. My bag itu kan satu, jadi kita pakai to be-nya is. Smaller-nya itu berasal dari kata small tambah er sehingga hasilnya menjadi smaller yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah lebih kecil. Nah gitu aja dia ya, gampang sekali. Tapi kalau dia nanti 2 suku kata atau lebih, kita menambahkan more di awal kata sifat sehingga hasilnya menjadi more diligent ya. Contohnya di sini. Dari mana kita tahu dia 2 suku kata atau lebih? Kita lihat aja kata sifat berikut ini. Diligent ya. Diligent. Kita mengucapkannya berapa kali? 3 kan? Diligent ya, ada 3 huruf hidup di situ ya. Ada 3 huruf hidup. Diligent. Jadi karena dia sudah 3 suku kata, di 1 suku kata li, 2 suku kata jen, 3 suku kata. Jadi dia kita tambahkan more diligent. Hasilnya more diligent yang artinya lebih rajin. Expensive 3 suku kata. Supaya dia menjadi lebih mahal, expensive kan lebih mahal. Supaya nanti lebih mahal, tambahkan aja more-nya di depan sehingga menjadi more expensive. Nah gitu dia ya. Contoh pertama, my students are more diligent than your students ya. Siswa-siswaku lebih rajin daripada siswa-siswamu ya. Setelah siswa-siswaku kita masukkan to be-nya karena diikuti oleh kata sifat more diligent. Kenapa pakai are? Karena siswa-siswanya sudah jamak. Nah gitu dia. Mobil ini lebih mahal daripada mobil itu. Mobil ini, this car is more expensive ya. Kita pakai is kenapa? Karena mobilnya setelah itu then, lalu that car, mobil itu ya. Ingat more expensive-nya datangnya dari 3 suku kata yang ditambahkan dengan kata more sehingga hasilnya menjadi lebih mahal.
Nah, kita ke tingkat yang terakhir yaitu superlatif ya, ter atau paling. Caranya sama aja kayak yang tadi. Kalau dia satu suku kata, yang kita tambahkan itu est di belakangnya, sehingga hasilnya nanti seperti ini. Small, satu suku kata tambah smallest, dia nanti artinya menjadi terkecil atau paling kecil. Tall, tambahkan est di belakang sehingga artinya nanti tallest, yang artinya tertinggi atau paling tinggi ya. Contohnya di sini, he is the smartest in my class. Dia terpintar di kelasku. Nah, setelah setelah subjek masukkan to be-nya, kemudian the, ingat the ya. Sebelum superlatifnya harus ada kata the. He is the smartest in my class. Mr. Tom is the tallest in the team. Tuan Tom adalah yang tertinggi di tim tersebut. Setelah subjek, masukkan to be-nya, masukkan superlatifnya. Ingat kata the ya. Seperti rumus berikut ini, subject to be the, baru kata sifatnya, baru keterangannya. Ya apa? Ya, jika dia dua suku kata, kita tambahkan most di awal kata sifatnya ya. Seperti yang tadi expensive menjadi most expensive, yang artinya termahal. Interesting, menarik. Kita tambahkan most interestingnya menjadi termenarik ya, paling menarik. Ya, misalnya di sini, English is the most interesting subject for us. Bahasa Inggris adalah pelajaran yang paling menarik untuk kami. Gitu dia. Nah, jadi tambahkan dulu nanti most-nya kata sifat yang lebih dari dua suku kata atau lebih ya. Yang dua suku kata atau lebih kita tambahkan most. Ya, contoh di sini yang terakhir, I am the most handsome here. Saya terganteng di sini. Setelah subjek masukkan to be-nya, lalu kata sifatnya. Ingat kata the, harus ada the. Ya, the most handsome here. Saya terganteng di sini. Nah, gitu aja dia mengenai comparison degree. Ada 3 tingkat, positif, comparative, and superlatif. Ingat ya, satu suku kata dan dua suku kata atau lebih ada peraturan. Comparison degree itu guys ada yang bentuknya irregular. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah pergantian antara positif komparatif sama superlatifnya itu berbeda-beda. Makanya dia disebut dengan irregular comparison degree, yaitu tingkat perbandingan yang tidak teratur. Kalau yang tadi itu regular ya. Irregular comparison degree. Jadi misalnya ada di sini contohnya good ya, ada beberapa kata sifat aja, nggak banyak, ini cuman dihafal aja, kamu tinggal menghafal aja, itu pasti sudah dapat ya. Misalnya di sini good baik, kalau kita mau bilang lebih baik harus better, terbaik harus the best ya. Jangan kamu buat good, gooder, dan the goodest, salah ya. Ini dia bentuknya sama seperti kata kerja yang tidak beraturan, dia kan berubahnya ya suka-sukanya kemana berubah, kita harus hafal. Seperti itu juga kasusnya di sini ya. Far, kalau kita mau bilang ini kan jauh gitu, kalau kita mau bilang lebih jauh harus further atau the furthest ya. Ini kan banyak, much untuk yang tidak bisa dihitung, many untuk bisa dihitung. Jadi kalau kita mau bilang lebih banyak, kita harus bilang more ya. Kemudian terbanyak most. Ini bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia apa? Jelek. Berarti jelek lebih jelek, terjelek. Kecil lebih kecil, terkecil. Akhir lebih akhir, terakhir. Nah, gitu dia ya, ada beberapa aja. Jadi nggak usah terlalu khawatir. Jadi ini perlu dihafal ya. Beda dengan yang tadi dia punya rumus. Oke guys, see you in my next video.